Dalam sinematografi, kita mengenal istilah komposisi. Istilah ini juga kita temukan dalam ilmu fotografi. Komposisi memang unsur yang sangat penting dalam fotografi dan sinematografi. Lalu, apa komposisi itu? Komposisi adalah cara seorang fotografer atau sinematografer atau DOP dalam menentukan bagaimana ia menempatkan kamera dan objek yang masuk ke dalam frame. Sederhananya, komposisi adalah menentukan penempatan objek dalam mata kamera. Komposisi penting dalam membantu penonton masuk ke dalam cerita karena komposisi mempengaruhi storytelling. Dalam sinematografi, komposisi punya beberapa fungsi. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama adalah untuk membuat gambar yang cantik dan enak dipandang, atau kita biasa menyebutnya sinematik. Gambar yang indah bisa kita dapat dengan komposisi yang bagus dan cocok dengan lingkungan yang sudah dibangun untuk film. Kedua, menentukan kemana mata penonton harus mengarah. Sebenarnya ini adalah fungsi utama dari komposisi. Saat ini layar film memiliki aspek rasio yang sangat panjang. Itu menjadi tantangan karena kita perlu menentukan kemana penonton harus melihat. Untuk itu, kita gunakan komposisi sebagai alat buat mengarahkan mata penonton. Banyak komposisi yang akan kita pelajari di video ini, dan semuanya bertujuan untuk mengarahkan mata penonton. Tapi saya bacakan fungsi yang ketiga dulu ya. 3. Membantu penyampaian cerita. Dalam komposisi, kita bisa mengarahkan mata penonton. Karena dengan komposisi, kita bisa menentukan apa yang masuk ke kamera dan apa yang tidak masuk ke kamera. Dengan begitu, kita bisa bermain-main dengan storytelling. Sekarang kita belajar apa saja komposisi yang sering digunakan dalam sinematografi. BTW, dalam menentukan komposisi, kita bisa menggunakan storyboard dengan mempelajari lingkungan dan cerita yang ada dalam film yang akan kita buat. Rule of Thirds. Rule of Thirds adalah komposisi yang sering digunakan dalam fotografi dan sinematografi. Banyak film menggunakan komposisi ini. Alasannya adalah komposisi ini mudah digunakan. Caranya adalah kita bagi frame menjadi 3 bagian menggunakan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Kemudian kita menemukan 4 titik perpotongan garis. Dengan rule of thirds, kita menempatkan point of view atau objek yang seharusnya dilihat oleh penonton ke 2 atau 3 titik itu. Kita juga bisa memanfaatkan garis horizontal ini buat menempatkan garis horizon atau garis yang membatasi tanah dan langit. Lalu kenapa rule of thirds berhasil mengarahkan mata penonton? Karena komposisi ini berhasil menciptakan gambar yang bagus dan dengan menempatkan objek di titik itu, kita bisa menentukan kemana mata penonton mengarah. Dengan rule of thirds, kita bisa mendapatkan komposisi yang mendekati golden ratio, tanpa repot bikin komposisi golden ratio. Golden ratio adalah komposisi kedua yang kita pelajari. Golden ratio mungkin sedikit lebih rumit, namun sangat efektif untuk menciptakan gambar yang indah. Golden ratio tercipta dari barisan Fibonacci. Itu loh yang kita pelajari di matematika. Iya, kalau sudah mendengar kata matematika, jadi rumit. Pokoknya barisan ini kita awali dengan 1, lalu angka berikutnya kita dapatkan dengan menambahkan bilangan sebelumnya. Begini contohnya. Kita mulai dengan 1, lalu biar jalan barisannya, kita taruh 1. Kita tambahkan dengan angka sebelumnya. 1 tambah 1 jadi 2. Lalu kita tambah angka sebelumnya. 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya. Dengan barisan ini kita bisa membuat golden ratio. Bentuknya spiral seperti ini. Dengan ini kita bisa membuat komposisi. Caranya hampir sama dengan rule of thirds. Kita bisa menempatkan objek di kotak yang terbentuk dalam golden ratio dan menempatkan garis di garis yang terbentuk dalam golden ratio. Dengan begitu kita bisa mendapatkan gambar yang cantik. Perspektif satu titik dan leading lines. Perspektif satu titik hilang pernah kita pelajari di sekolah pada pelajaran menggambar. Komposisi ini menciptakan garis-garis yang mengarah pada satu titik. Itu sebabnya disebut perspektif satu titik hilang. Kita sering menjumpai komposisi ini di film Stanley Kubrick. Kemudian leading lines.
Leading lines adalah ketika kita menempatkan objek di titik leading lines. Dengan begini, garis-garis yang terbentuk tadi mengarah ke objek yang kita taruh. Penonton jadi fokus ke objek itu. Frame dalam frame. Seperti yang saya bilang tadi, aspek rasio film semakin lebar. Dengan komposisi frame dalam frame, kita bisa mempersempit frame tanpa mengubah aspek rasio. Komposisi ini juga sering disebut framing. Sederhananya begini, dalam film sudah ada frame yang memiliki aspek rasio segini. Dengan komposisi ini, kita bisa bikin frame lagi di dalamnya. Lalu kita taruh point of view di situ. Frame ini bisa terbentuk dari jendela, pintu, lubang, atau apa saja, bahkan selangkangan. Di film ini komposisi frame dalam frame memberikan kesan bahwa kita, penonton, sedang mengintip. Dengan begitu, film ini menggunakan komposisi sebagai alat dalam storytelling. Dengan mempelajari framing, kita juga bisa menemukan komposisi over the shoulder. Kita membuat frame dari bahu seseorang. Komposisi ini sering kita jumpai di adegan dialog. Segitiga. Seperti namanya, kita tahu komposisi ini berbentuk segitiga. Kita bisa menempatkan 3 objek sekaligus dalam frame, membentuk sebuah segitiga. Penonton boleh menentukan kemana mereka melihat antara ketiga objek itu. Tapi yang utama adalah yang paling tinggi. Bokeh. Mungkin beberapa dari kalian beranggapan kalau bokeh bukan komposisi, karena bokeh didapat bukan dari penempatan kamera dan objek, tapi dengan pengaturan bukaan lensa. Namun yang pasti, dengan bokeh kita bisa mengarahkan penonton kemana mata mereka mengarah. Dengan bokeh kita bisa membuat gambar yang cantik. Mata penonton jadi tertuju pada bagian yang fokus dan mengabaikan bagian yang blur. Kita lihat film Spider-Man Into the Spider-Verse. Ini tidak mengandung bokeh, tapi di sini menggunakan teknik lain yang cukup unik. Mereka menambahkan distorsi. Di bagian yang fokus adalah point of view-nya, sama seperti bokeh. Itu tadi adalah beberapa komposisi yang digunakan dalam film. Ada lagi komposisi yang tidak saya jelaskan. Namun keenam komposisi ini adalah yang paling sering digunakan dan mudah untuk dipelajari. Dalam satu shot, kita tidak harus hanya menggunakan satu komposisi saja. Kita bisa menggabungkan 2 komposisi sekaligus, seperti rule of third dan leading lines.